tindak 5 menit ini? Beberapa hari yang lalu ketika saya terburu-buru berangkat ke kantor, anak saya, Brisa, menghampiri saya sambil membawa kerudungnya. "Ibu, sudah siap berangkat kerja ya? Kerudungku ini perlu dijahit, Bu." Sebagai seorang ibu, saya tentu tidak tega membiarkannya, bukan? Segera saya raih jarum, benang, dan gunting untuk menjahit kerudungnya. Alhamdulillah, 5 menit pun jadi. Tahukah Anda apa yang terjadi setelah itu? Brisa, putri saya, langsung memeluk saya erat-erat sambil mencium saya. Subhanallah, saya benar-benar tidak menyangka. Ternyata tindakan 5 menit saya itu mampu membuat putri saya merasa diperhatikan dan disayang oleh ibunya. Lihat audience, tindakan 5 menit semacam ini dibutuhkan oleh anak-anak kita tercinta. Tindakan 5 menit inilah yang membuat mereka merasa diperhatikan dan dicintai. Yuk, kita lakukan tindakan 5 menit ini mulai sekarang. Saya Aini Fauzia, leadership coach dari Aini Coaching untuk Light FM. Demikian Light Up Your Heart Spesial Ramadan bersama Aini Fauzia. Only on Light FM. Stay close to your family. Dipersembahkan oleh Tabung Wakaf Indonesia. Sahabat, apa kata Astri Ivo tentang wakaf? Untuk saya, wakaf adalah harta terbaik saya. Setuju, wakaf memang harta terbaik. Karena wakaf merupakan sedekah jariah untuk pahala dan keberkahan hidup Anda yang mengalir abadi dunia dan akhirat. Lalu, apa ya kata Astri Ivo tentang Tabung Wakaf Indonesia? Nah, berwakaf di Tabung Wakaf Indonesia adalah pilihan terbaik untuk harta terbaik saya. Ya, sejak 2005, Tabung Wakaf Indonesia telah mengelola wakaf masyarakat secara produktif, profesional, dan amanah. Salurkan wakaf Anda, harta terbaik Anda, melalui Tabung Wakaf Indonesia. Hubungi 021 741 8977 atau follow Twitter @tabungwakaf. Tabung Wakaf Indonesia, pilihan terbaik untuk harta terbaik Anda. Stay close to your family. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa bani hadirkan ciptaan. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya
kasihnya, hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan 105.8 Light FM, the best radio station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk hari ini Kamis tanggal 2 Agustus 2012. Dan seperti biasa saya Sam Onyx, Jack Plam dan juga Sarif Mokodompit akan menemani Anda sampai akhir acara ini ya. Baik Light Audience, seperti biasa dalam berproses menuju kesejatian diri, kita akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana sih Wo? Sudah buka ya? Lagunya cocok. Lagunya cocok ya. Oke sih Wo, kita tunggu penelpon yang pertama. Silakan Light Audience, Anda bisa langsung berinteraksi dengan Siwo Agus Hidayat di nomor telepon kami di 0213983596. Udah dicek ya Jack ya? Oke. Iya, 0213983596. Dari sana mungkin cek nggak? Hah? Takutnya ya silakan Light Audience, atau nanti SMS di 0818801058. Tapi untuk sesi kedua Light Audience Anda bisa ya. Oke. Baik, silakan 0213983596. Saya coba buka. Ya silakan Light Audience. Oke, sekali lagi kalau untuk SMS 0818801058 itu digunakan sesi berikutnya atau sesi kedua nanti. Jadi Anda bisa mengirimkan pertanyaan juga di SMS Light Audience. Oke, sekali lagi di 0213983596. Silakan Anda pergunakan malam hari ini untuk sharing, dan katanya ya teknisi kami sudah memperbaiki. Oke, silakan 0213983596 bisa Anda pergunakan. Dan Siwo, sambil kita menunggu Siwo. Iya, sambil kita menantikan telepon yang masuk. Iya, silakan. Coba lagi Light Audience 0213983596. Ini Siwo, lagu Ebit ini yang masih terdengar, yang Siwo bilang cocok, ini cocok apanya Siwo? Cocok lagunya. Sairnya atau gimana? Ya sairnya, ya lagunya. Gitu ya. Pasti ada kenangan tersendiri ya Siwo ya. Besok pakai ini lagi ya? Besok. Maksudnya? Minggu depan. Lah, setiap minggu kan kita selalu putarkan Ebit Siwo. Bukan itu, kemarin bukan itu. Oh, kemarin bukan ya? Dengan judul yang berbeda kali ya. Oke, sambil kita menantikan penelpon yang masuk di 0213983596. Mungkin Siwo ingin sharing tentang makna puasa bulan ini Siwo. Gimana Siwo menurut Siwo? Kita tunggu aja. Gimana kira-kira menurut Siwo sama kita menunggu? Kalau ada yang ngebel, ya kita lanjut. Kalau nggak ada, tutup. Ya Siwo, gimana Siwo makna puasa untuk bulan ini menurut Siwo? Ya dari dulu makna puasa sama ya Siwo ya? Iya. Nggak ada kelebihan, nggak ada kekurangan gitu ya? Sudahlah, kita tunggu aja. Jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Iya kebetulan silakan teknisi kami masih terus memperbaiki karena memang ada sedikit gangguan dengan telepon kami, tapi terus kami usahakan Light Audience. Dan ya sekali lagi telepon yang bisa Anda pergunakan nanti di 0213983596, dari SMS 0818801058 itu bisa Anda pergunakan di sesi berikutnya. Tapi dikirim dari sekarang pun nggak apa-apa ya. Silakan. Oke, gimana Jack? Oke, baik. Iya. Gimana sih Wo? Mode SMS dulu, SMS sudah banyak nih sih Wo? Enggak. Telepon ya? Iya. Nah, dari tadi si Wo bilang telepon dulu, silakan. 0213983596. Gimana Jack? Oke. Oke, baik. Ya, katanya ada satu penelpon. Sudah? Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Muhammad. Dengan Muhammad, silakan Muhammad. Assalamualaikum Pak Sibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon sharingnya. Apa yang dikadarkan di malam Lailatul Qadar itu, Pak? Apa yang dikadarkan di malam Lailatul Qadar itu?
karena ada informasi kalau semua sudah ditakdirkan di zaman azali dulu. Jadi pertanyaan adalah apa yang dikadarkan Pada malam Lailatul Qadar itu. Pada malam Sementara Lailatul ada informasi kalau semuanya sudah ditakdirkan di zaman azali dulu. Ya, Itu baik. aja Pak De. Ya baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya Siwon, silakan sambil kita buka acara ini. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalallahu ala rasulillah wa alihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali sebagaimana biasa. Mohon jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Apa yang akan saya sharingkan sekedar apa yang saya pahami, saya yakini benar saat ini, namun masih sangat mungkin untuk direvisi dan direkonstruksi. Sambil kita selalu berproses mencari kebenaran yang lebih tinggi yang sekarang kita belum tahu, sambil kita berusaha berjuang untuk menyesuaikan dengan kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi yang mudah-mudahan akan kita dapat. Biar nggak lupa, sekedar mengingat ulang kembali bahwa posisi saya di sini sekedar sebagai teman sharing, bukan narasumber, bukan rujukan. Karena yang akan saya sharingkan masih dalam wilayah relatif benar. Yang akan saya sharingkan adalah hal-hal kebenaran, tapi kebenaran baru dibatasi oleh pemahaman saya. Jadi tidak mewakili kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya, atau mewakili pihak-pihak yang mutlak kebenarannya. Jadi baru kebenaran menurut saya, itu pun yang saya pahami sementara ini. Mohon jangan tergesa ditolak, mohon jangan tergesa diterima. Kita masuk ke topik pertama. Mas Muhammad, apa yang dikadarkan pada Lailatul Qadar? Sementara ada informasi bahwa kan semuanya sudah dikadarkan sejak azali. Saya akan mencoba menempatkan kalimat kedua pada pembahasan pertama, baru setelah itu ke kalimat yang pertama. Karena yang kalimat kedua itu lebih luas ketimbang kalimat yang pertama. Kita mulai dari yang lebih luas, baru kepada yang lebih detail. Kira-kira begitu. Ada informasi bahwa semuanya sudah dikadarkan di alam azali sana. Kita teringat, kita coba review kembali tentang apakah takdir itu, apakah kadar itu, bagaimana hukum yang terkait dengan takdir. Saya sedikit mengulang, tapi sangat global, karena sudah sering sih. Yang pertama, bahwa seluruh ciptaan Tuhan itu punya kadar, diberi kadar oleh Yang Maha Qadir. Tidak ada satupun yang tercipta yang tanpa kadar. Semuanya punya kadar masing-masing, sesuai kadar dirinya. Saya punya kadar tertentu, Mas Sam punya kadar tertentu, Mas Muhammad punya kadar tertentu, batu, air, tumbuhan, binatang,
manusia, jin, malaikat, masing-masing punya kadar. Ya, siapa yang menetapkan kadar itu? Yang Maha Qadir, Tuhan, Allah yang Maha Esa. Jadi tidak ada satupun makhluk yang tidak terkadar. Semua punya kadar. Yang kedua, kadar itu bukan hanya terkait kepada diri kita, tapi juga hal-hal yang di luar diri kita, lingkungan kita, alam sekitar kita, alam materi, alam non-materi, alam mikro, alam makro, alam duniawi, alam ukhrawi, alam jasadi, alam spiritual, semua ada kadar-kadarnya. Yang kemarin, yang sekarang, yang besok, semua terliputi oleh hukum-hukum pengkadaran. Jadi tidak ada satupun hal yang bisa kita bayangkan, yang kita bisa pahami, yang tanpa kadar. Semua terkadar. Jadi kalau kita membahas tentang takdir, pengkadaran, maka tidak ada satupun hal yang tidak terliputi oleh takdir, oleh pengkadaran-pengkadaran apapun. Yang ketiga, seluruh kejadian yang sudah, yang sedang, yang akan terjadi, semuanya terliputi di dalam kadar-kadar sesuai dengan hukum-hukum kadar. Sehingga tidak ada satupun kejadian yang keluar dari hukum pengkadaran. Setiap kejadian ada kadarnya. Ada kadar sebab, ada kadar akibat. Kalau kadar sebab tertentu, akibatnya juga ada kadar tertentunya. Yang keempat, seluruh makhluk, seluruh peristiwa, seluruh sejarah, seluruh masa depan, tidak ada yang keluar dari kadar-kadar. Tidak ada yang bisa keluar dari pengkadaran-pengkadaran. Semua pasti ada kadarnya. Nah, sekarang kita rubah pengkadaran-pengkadaran itu, kita rubah dengan kata takdir. Maka tidak ada satupun hal, makhluk, kejadian, peristiwa, masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, yang bisa keluar dari takdir. Semuanya terliputi oleh takdir. Orang yang beribadah akan terkena hukum takdir. Orang yang maksiat akan terkena hukum takdir. Orang yang mengambil sebab baik akan terkena takdir. Orang yang memilih sebab buruk juga akan terkena takdir. Sehingga tidak ada satupun hal yang bukan takdir. Seluruhnya adalah takdir. Sampai keempat ya. Ini yang kelima. Takdir, pengkadaran, ukuran-ukuran, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan secara global dibagi menjadi dua. Ada ketentuan, ketetapan, takdir yang sifatnya
definite, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dipilih, baik bagi yang tahu ataupun tidak, bagi yang suka ataupun tidak suka. Dia, kita, saya, Anda, semua makhluk terkena hukum ini. Takdir definite, tidak bisa dipilih, tidak bisa dibantah. Namanya takdir definite. Ini takdir keterpaksaan. Semua terpaksa menerima itu, rela atau tidak rela. Namanya takdir definite, takdir makhtum. Contohnya, setiap yang hidup pasti mati, setiap sebab pasti ada akibatnya. Itu takdir definite. Tidak ada satupun yang mampu mengelak dari takdir ini, dan tidak bisa untuk keluar, tidak bisa memilih, tidak ada alternatif lain. Setiap fisik pasti fana, setiap materi pasti rusak. Itu takdir definite. Yang akhir pasti lebih kemudian dibanding yang awal, sebab pasti mendahului akibatnya. Itu satu takdir definite yang tak bisa dibantah, sebuah kepastian yang tak bisa dipilih. Kita tidak bisa keluar dari hukum sebab akibat. Sebabnya sudah ada, tapi akibatnya tidak boleh ada, tidak bisa. Begitu sebab ada, secara definite, pasti, kepastian, akibatnya pasti ikut. Setiap materi, masa depannya pasti rusak. Materi ya, pasti rusak. Itu takdir definite. Siapapun, tahu atau tidak, rela atau tidak, suka atau tidak suka, harus menerima itu. Takdir definite, takdir keterpaksaan. Saya lebih menggunakan keterpaksaan yang indah, karena dikemas oleh keadilan Tuhan. Masih yang kelima, di samping ada takdir definite, ada takdir yang non-definite. Ada kadar yang bisa dipilih. Ada kadar, ketetapan, ketentuan, ukuran-ukuran yang bisa dipilih. Namanya takdir non-definite, takdir yang mu'allak. Contohnya, banyak alternatif sebab. Kita harus memilihnya. Begitu kita sudah memilih sebab, kita akan diliputi dengan takdir definite bahwa setiap sebab pasti diikuti oleh akibatnya. Kita tidak bisa berkeinginan, ya saya ngambil sebab, tapi tidak perlu diikuti oleh akibatnya. Tidak bisa. Karena terikutnya akibat setelah ada sebabnya itu adalah takdir definite. Namun untuk memilih sebab yang mana itu adalah takdir non-definite. Kita mempunyai kebebasan kehendak, itu definite. Setiap manusia mempunyai kehendak bebas, itu takdir definite. Kita suka atau tidak, kita tahu atau tidak, kita rela atau tidak, tetap kita punya kehendak bebas. Untuk menggunakan kehendak bebas, mau pilih yang mana, nah, upaya memilih ini terkait dengan takdir yang non-definite.
kehendak bebasnya, takdir definite. Kita menggunakan kehendak bebas pada wilayah yang non-definite. Kita, manusia, tidak mungkin bisa keluar dari dua hal ini. Takdir non-definite, jelas kita tidak bisa keluar dari takdir itu. Takdir yang non-definite, kita juga tidak bisa keluar dari takdir itu. Kita mau pilih itu masuk kepada takdir non-definite. Kita pilih ini, masuk kepada takdir non-definite. Jadi, apapun yang kita perbuat baik, kita berbuat buruk, tidak akan pernah mampu keluar dari takdir. Seluruhnya adalah takdir. Kalau takdir definite, kita tidak bisa memilih. Kalau terhadap takdir yang non-definite, kita diwajibkan memilih. Kita dibantu dengan ajaran agama. Kita dibantu oleh utusan-utusan Tuhan. Kita dibantu oleh panduan-panduan kehidupan. Fungsi antara lain dari agama adalah agar kita tidak salah dalam menggunakan kehendak bebas dalam memilih takdir-takdir non-definite. Tapi semua sudah ada kadarnya. Ada kadar yang bisa kita pilih, ada kadar yang tidak bisa kita pilih. Tetapi semua kita ada di dalam takdir dan tidak pernah bisa keluar dari takdir. Kalau kita memilih sebab baik, kita memilih kadar baik, kita akan mendapati takdir yang baik. Kalau kita memilih kadar buruk, kita mengambil sebab buruk, maka pasti diikuti oleh akibat buruk. Ya, akibat yang terjadi dari kebebasan memilih kita, sehingga terjadi akibat-akibat, semuanya juga takdir. Orang yang mati mengambil sebab yang suci, dia dalam rangka beribadah, kemudian ada akibat kematian, itu takdir. Orang yang mengambil maksiat yang mengakibatkan kematian, dia bunuh diri, itu juga takdir. Takdir yang non-definite, takdir yang kita pilih. Dan semua yang di sana kita punya kebebasan memilih, kita memilih sebab, kita memilih takdir, seluruhnya ada bentuk pertanggungjawabannya. Kita hanya bertanggung jawab kepada takdir yang non-definite, takdir yang bisa dipilih. Terhadap takdir-takdir yang definite, yang tidak bisa dipilih, kita tidak dimintai tanggung jawab sama sekali. Jadi, tidak ada satupun kejadian yang bukan takdir. Orang mati dalam jihad, takdir. Orang mati bunuh diri, takdir. Takdir non-definite, takdir yang kita pilih. Kita bisa pilih, kalau pengen kenyang, makan. Kalau pengen pandai, belajar. Apakah kenyang itu takdir? Takdir. Takdirnya kenyang, karena kita memilih makan. Kita akan ketemu takdir lapar. Kita bisa memilih tidak makan. Semuanya takdir. Kenyang, takdir. Lapar, takdir. Jadi, tidak ada satupun hal yang bisa keluar dari takdir. Yang perlu dibedakan adalah ada takdir definite, kita tidak bisa milih. Ada takdir
non-definite, kita diwajibkan memilih. Kalau kita salah pilih, akibatnya ikut kepada kita. Kalau kita benar dalam memilih, akibatnya juga ikut kepada kita. Yang memilih sebab baik akan ada takdir menuju takdir baik. Kalau kita memilih sebab buruk, kita sedang menuju takdir buruk. Ya, setiap terjadinya takdir buruk, itu kita yang salah memilih. Setiap takdir buruk tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Seluruh pengkadaran dari Tuhan seluruhnya baik. Manakala ada takdir buruk, itu karena kita salah memilih sebab. Kurang lebih seperti itu. Itu kaitannya dengan bahwa semua sudah dikadarkan di alam azali. Kurang lebih yang saya pahami seperti itu. Kemudian, apa saja yang dikadarkan di Lailatul Qadar? Semua hal, semua keterkaitan antara kadar satu dengan kadar yang lain, antara sebab satu dengan sebab yang lain, antara yang sekarang dengan yang kemudian, antara kemarin dengan besok. Semua ukuran kadar-kadar ditentukan di Lailatul Qadar untuk setahun ke depan. Apakah tahun depan saya masih hidup? Ditentukan di malam Lailatul Qadar. Apakah tahun depan saya akan punya harta lebih banyak? Ditentukan di Lailatul Qadar. Apakah tahun depan anak saya mati, istri saya mati? Ditentukan di Lailatul Qadar. Apakah mesem tahun depan masih akan jadi operator bersama kita? Ditentukan di Lailatul Qadar. Apakah Mas Sam masih hidup tahun depan? Ditentukan di Lailatul Qadar. Apakah Mas Muhammad dan seterusnya. Dari yang global sampai yang detail dalam dua hal, yaitu keterkaitan kita terhadap takdir definit dan kebebasan kita terhadap takdir yang non-definit. Jadi bukan berarti kalau sudah ditetapkan seluruhnya di malam Lailatul Qadar, kita tidak punya peran lagi. Tidak. Kita tetap punya kemerdekaan untuk setahun ke depan, harus menggunakan hak bebas pilih untuk memilih sebab-sebab. Dan itu akan terakumulasi lagi, akan menjadi ketentuan lagi di Lailatul Qadar yang akan datang. Maksud saya begini, kalau ada istilah bahwa ini sudah ditakdirkan, kita harus hati-hati. Bukan berarti kalau sudah ditakdirkan, maka kita seperti robot, seperti wayang, tergantung dalangnya. Tidak. Karena pada diri saya sudah ditakdirkan di Lailatul Qadar itu menyangkut dua hal. Keterkaitan saya dengan takdir definit, saya tidak bisa pilih. Ya, misalnya saya tahun depan mati atau masih hidup. Nah, tentang mati tidak bisa saya menghindarinya. Namun tentang umur panjang, ya, saya ditetapkan tahun depan mati terkait dengan hukum takdir definit. Namun, untuk setahun ke depan, saya bisa mempercepat mati saya. Maksud saya, umur saya bisa saya perpendek. Saya juga punya kemerdekaan, kebebasan memilih untuk memperpanjang umur hingga pada ujung tahun. Seandainya tahun depan saya ditakdir definitkan pada takdir mati. Saya masih punya peran di situ. Ingin mempercepat, memperpendek umur saya sehingga saya mati di awal tahun. Bisa
bunuh diri. Cepat itu. Kita memperpendek umur. Kalau mau memperpanjang umur, kita bisa sampai kepada ujung di akhir tahun. Tapi tidak akan pernah mampu untuk mengatasi takdir yang definit bahwa tahun depan saya mati. Kita punya ruang, pada ruang takdir yang bisa dipilih. Panjang umur atau pendek umur itu bisa dipilih. Tetapi bahwa saya hidup nanti pasti mati itu tidak bisa dipilih. Ya, kita bertanggung jawab dalam hal yang bisa dipilih. Kita memilih pendek umur atau memilih panjang umur. Nah, di situ kita bisa mengambil sebab-sebab mana yang menjadikan umur saya pendek, sebab-sebab mana yang menjadikan umur saya panjang. Kita punya kebebasan untuk memilih dan kita bertanggung jawab atas pilihan itu. Apakah tahun depan seseorang ditakdirkan untuk ketemu kepada suaminya atau ketemu pada istrinya? Misalnya seperti itu. Jadi terkait dengan apa sajakah yang ditakdirkan di Lailatul Qadar, segala urusan kemakhlukan, yang lahiriah, yang batiniah, yang fisik, yang non-fisik, yang mikro, yang makro, terkait dengan manusia, terkait dengan benda, terkait dengan tumbuhan, terkait dengan binatang, terkait dengan jin, terkait dengan malaikat, terkait dengan seluruh kesemestaan alam kemakhlukan untuk setahun ke depan berdasarkan data-data tahun sebelumnya. Masing-masing kita punya akumulasi sebab-sebab yang sudah kita ambil setahun sampai kepada titik tutup buku malam Al-Qadar, maka ditetapkan untuk kadar setahun ke depan. Hidup saya ditentukan oleh sebab-sebab yang saya bikin setahun sebelumnya. Saya akan mendapatkan kadar yang terkait dengan takdir definit dan takdir yang non-definit berdasarkan data tahun kemarin. Ditetapkanlah kadar saya setahun ke depan terkait yang definit dan yang non-definit. Jangan lupa ini, definit dan non-definit. Begitu kita membahas takdir tapi lupa terhadap definit dan non-definit, akan kacau balau. Sehingga kadang-kadang kita bisa menghubungkan takdir buruk dari Allah. Lah, itu kita tidak membedakan antara takdir makhtum dan mu'alaq, definit dan non-definit. Tapi kalau kita membahas takdir, kita masukkan, ada yang masuk kategori definit dan non-definit, kita ketemu bahwa seluruh takdir buruk itu bukan dari Tuhan, tapi dari kita salah menggunakan hak bebas pilih. Terjadilah takdir buruk. Ya, mestinya mati itu sesuatu yang indah menjadi hal yang sangat buruk. Kenapa? Kita mengambil sebabnya salah. Mengambil sebab matinya dengan bunuh diri, dengan motif-motif yang egoistis dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Mas Muhammad. Mudah-mudahan tidak puas. Dan masalah ini semakin dibahas akan semakin menarik. Iya, saya lanjut ke bos.
Iya, berbicara masalah takdir, ternyata Jack Plum-Plum juga sangat menyukai masalah takdir nih, Siwo. Sangat dong. Iya, sangat memperhatikan sekali dari tadi waktu Siwo membahas tentang takdir. Oke, Audiens yang lainnya silakan 0213983596. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Doni Tangerang, silakan Don. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo, saya mendapati di sebuah komunitas bahwa masalah keadilan itu dimasukkan ke persoalan usuluddin. Itu kenapa ya Siwo? Lalu yang kedua, bukankah sifat Allah itu banyak ya Siwo ya? Bukan hanya keadilan saja. Kenapa yang dimasukkan keadilan? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bisa 2 pertanyaan saja Mas Doni, waktunya terbatas. Boleh satu lagi? Boleh ya? Oke, yang ketiga, di waktu yang sama, misalkan seorang wanita itu sedang haid, mengapa misalkan dia contohnya pada bulan Ramadan gitu ya, kenapa misalkan dia tidak menjalankan puasa, itu hukumnya wajib untuk dikodok, sedangkan untuk sholatnya kok tidak ya Siwo? Mohon disampaikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doni. Ya Siwo, silakan Siwo. 3 pertanyaan dari Doni di Tangerang. Ya, tidak dikodok. Ya Mas Doni di Tangerang. Ada satu komunitas yang memasukkan masalah keadilan ini, maksudnya keadilan Tuhan, itu masuk ke wilayah usuluddin. Kok ada satu komunitas yang dimaksudkan mungkin komunitas Syiah kali, setahu saya sih. Kalau Sunni itu kan saya berikan ini agar ada komparasinya ya. Kalau di Sunni terkait dengan masalah usuluddin itu diformulakan, yang lebih banyak dipakai formulanya itu adalah formula rukun iman. Rukun iman ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi masalah keadilan tidak ada dikhususkan dalam formula itu. Sementara kalau di komunitas Syiah itu formula tentang usuluddin itu tidak 6, 5. Nah, dan di dalamnya itu ada keadilan ini. Ya, ada tauhid, ada al-adl, ada nubuwah, ada imamah, dan al-ma'ad 5. Kalau di Sunni 6. Ini masalah formula saja ya. Meskipun kalau kita perdalami itu di Sunni juga mengkait tentang keadilan Tuhan, di Syiah juga mengkait tentang keadilan Tuhan. Ini hanya beda formula. Di Sunni ada 6 formula. Maksud saya begini loh. Formula yang lebih banyak dipakai oleh komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau pengamatan saya, khususnya yang ada di Indonesia. Sementara formula, saya ulangi, formula yang lebih diajarkan dari komunitas Syiah, paling tidak yang saya fahami, saya amati, Syiah yang masuk ke Indonesia itu menggunakan formula 5, bukan 6. Meskipun yang di 6 tadi, al-adl
tidak masuk dalam formula. Kemudian imamah juga tidak masuk dalam formula. Itu formulanya. Al-adl ilahi. Kalau al-ma'ad, al-ma'ad itu tentang hari kemudian, tentang hari akhir. Itu sama di rukun iman yang 6 itu juga ada. Tauhid ada, nubuah di rukun iman ada. Nah, imamah itu di rukun iman dalam formula itu tidak ada. Al-adl juga tidak ada. Kalau hari akhir, al-ma'ad ada, sama-sama ada. Saya garis bawahi lagi bahwa ini formulanya. Tapi nanti dalam kajian itu bukan berarti al-adl ilahi itu di Sunni tidak ada. Enggak, ada juga. Di sana ada misalnya sifat wajib, termasuk al-adl itu sifat wajib, misalnya begitu. Nah, kalau Mas Doni menyebutkan tadi ada komunitas yang beliau mungkin mendengar kalimat ini dari komunitas itu adalah komunitas Syiah yang saya tahu. Ya, kita bahas Sunni Syiah nggak perlu sungkan-sungkan lah, karena ini pembahasan yang sangat-sangat menarik dan kita tidak harus terjebak kepada fanatisme Sunni atau fanatisme Syiah, tidak, karena kita mencari kebenaran kok. Kebenaran itu dari manapun harus kita ambil. Ada kebenaran di Sunni, ya kita harus mengambil. Ada kebenaran di Syiah, ya kita harus mengambil. Kadang-kadang kita belum apa-apa sudah dibenturkan pada bentuk fanatisme madhab, sehingga orang Syiah yang fanatik, ada orang memperdalam Sunni, dia cemburu. Sama orang Sunni yang fanatik madhab, ada orang belajar Syiah, cemburu. Ya enggak lah, kita nyari kebenaran itu bisa dari mana saja. Kalau memang itu benar, kita diperintahkan taatilah kebenaran. Ya, tidak ada perintah taatilah Sunni, taatilah Syiah, tidak. Karena itu hanya nama-nama komunitas. Yang diperintahkan adalah taatilah kebenaran. Dan kebenaran itu dimanapun, dari manapun, tetap saja kebenaran. Ya, maksud saya, Mas Doni, jangan wigah-wigih menyebut komunitas Syiah. Kita kan orang yang sudah belajar dewasa, belajar toleransi, belajar mencari kebenaran. Jadi kita tidak perlu sungkan untuk komparasi antar madhab, itu nggak perlu sungkan. Komparasi antar agama nggak perlu sungkan, karena itu memang kewajiban orang yang mencari kebenaran. Kecuali orang yang egoisme dalam kebenaran, fanatisme komunitas, dia nggak mau kalau ada kebenaran datangnya dari kelompok lain, dari madhab lain. Ya sudah, silahkan itu, makan itu fanatisme, paling ya merusak dirinya sendiri. Dan saya lama dirusak oleh fanatisme komunitas itu. Sekarang nggak mau saya. Ya, ini sedikit tambahan mumpung terkait. Jadi yang penting bukan Sunni dan Syiah, bukan komunitas apa, tapi kebenarannya yang mana. Nah, itu yang terpenting. Kemudian untuk saya menjawab kenapa sifat al-adl dari Allah, sifat adil Allah itu masuk pada formula usuluddin itu pada mazhab Syiah. Padahal sifat Allah itu banyak. Kenapa yang dimasukkan hanya al-adl
saja. Sehingga ada formula yang setelah tauhid itu adalah al-adl ilahi. Nah, saya mau menceritakan apa yang saya pahami pada saat saya belajar di komunitas Syiah. Tapi saya tidak berani mengatakan menurut Syiah, tidak berani, karena belum tentu pemahaman saya itu benar tentang Syiah. Saya harus hati-hati dalam hal ini. Saya tidak mewakili Syiah, saya mewakili pemahaman saya pada saat saya belajar Syiah. Apakah yang saya tangkap dari pelajaran saya itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh mazhab itu? Ya saya tidak tahu. Itu maka saya tidak berani untuk mengatakan menurut Syiah, tidak berani. Saya hanya berani mengatakan menurut yang saya pahami. Bisa jadi yang saya pahami ini sesuai dengan yang dimaksudkan, bisa jadi yang saya tangkap belum sesuai dengan yang dimaksudkan oleh mazhab tersebut. Ya, tentu saya akan sharingkan yang menurut pemahaman saya benar. Ya, tapi benar baru menurut saya, belum benar menurut ukuran Syiah. Oh, belum. Saya tidak berani begitu. Jadi, sepanjang yang saya pahami, kenapa al-adl itu masuk pada formula Usuluddin? Nah, saya bisa menjawab begini. Karena kalau kita membahas sifat-sifat Tuhan, seluruh sifat-sifat Tuhan, kalau keadilan Tuhan, maka semua sifat-sifat itu menjadi rusak. Namun, pada saat sifat keadilan Tuhan itu kita masukkan, maka semua sifat-sifat Tuhan itu akan proporsional. Contoh, Tuhan punya sifat maha kuasa. Nih, kalau al-adl tidak kita masukkan, maka kita bisa saja memahami bahwa Allah kan maha kuasa. Siapa yang bisa menghalangi kalau Allah punya kuasa menghendaki semua orang baik masuk neraka? Siapa yang bisa menghalangi? Kan Allah maha kuasa. Ya, Allah kan maha kuasa. Bisa saja besok saya dirubah jadi perempuan. Kan Allah maha kuasa. Siapa yang bisa menghalangi Allah? Bisa saja Allah itu memasukkan para nabi dan rasul ke neraka kalau dia mau. Kan Allah maha kuasa. Nah, tuh. Kalau kita tidak masukkan sifat adil, maka berarti kekuasaan Allah sewenang-wenang. Allah maha kuasa untuk memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Allah maha kuasa untuk menyesatkan siapa yang dikehendaki. Loh, akhirnya Tuhan tidak adil lagi, tapi zalim. Ya, misalnya seperti itu contohnya. Ada orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka. Ada orang-orang yang ditakdirkan masuk surga. Loh, Allah zalim lagi. Masa pilih kasih begitu? Yang satu ditakdirkan masuk neraka, yang satu ditakdirkan masuk surga, yang satu ditakdirkan miskin, yang satu ditakdirkan kaya. Ih, Tuhan pilih kasih banget. Itu akibat al-adl, keadilan Tuhan tidak dimasukkan